الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيد الأنبياء وخاتم النبيين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في القرآن الكريم العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan rasa puja, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat dan karunia yang luar biasa, sehingga karena nikmat dan karunia itulah kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan nikmat itu senantiasa selalu diberikan dengan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiada hilang rasa nikmat dan rasa lezat ketika beribadah. Tiada hilang rasa nikmat dan rasa lezat ketika kita melafazkan zikrullah, ketika melafazkan shalawat kepada Rasulullah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selalu mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal iman dan takwa nantinya mudah-mudahan kita mendapatkan ridhaan Allah, yang karena ridhonya Allah kepada kita diizinkan pula memasuki surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang pendengar salat Jumat yang biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru hitungan minggu yang lalu kita memperingati peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, yaitu pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal atau yang biasa disebut dengan tahun gajah. Sejenak kita merenung, sejenak kita flashback, mengingat kembali sejarah yang pernah terjadi di zaman dulu. Awal mula kelahiran sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Hal ini tergambarkan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai pada ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ada seorang raja yang sangat kejam yang bernama Raja Abraha, datang hendak menghancurkan Ka'bah dengan tentara yang mengendarai gajah. Tujuan dan maksud mereka ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi belum sempat tujuan dan maksud mereka tercapai, Allah kirimkan burung ababil yang membawa batu yang terbakar, sehingga faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka seperti daun yang termakan ulat terbakar. Ahli tafsir menjelaskan bahwa seperti yang digambarkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan dalam kitab tafsir Al-Jalalaini, ini terjadi sebuah ledakan. Kemudian para cendekiawan, para profesor, para ahli melakukan penelitian. Kebetulan datang orang dari Amerika
ke kota Mekah, lebih tepatnya ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah, mereka teliti batu-batu yang ada di sana. Ternyata unsur terkecil, molekul partikel-partikel terkecil, ketika itu ada namanya unsur positif dan unsur negatif, dan ketika disatukan terjadilah sebuah ledakan. Inilah asal muasal penemuan bom yang dikembangkan oleh Jepang, pernah meledakkan bomnya hampir satu negara musnah. Hari ini telah dikembangkan oleh Rusia, hari ini telah dikembangkan oleh Korea Utara menjadi bom nuklir. Karena itu mereka dua negara yang sangat disegani. Ternyata penemuan bom terletak dalam Al-Quran. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya hari ini, detik ini kita sama-sama melihat dan itulah yang digunakan untuk menghancurkan umat Islam. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa dibantai. Dan nanti di akhir khutbah ini, di akhir salat Jumat ini, sama-samalah kita mendoakan saudara-saudara kita. Jamaah sedang mendengar salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan Rasulullah menyebutkan sendiri dalam sebuah sabda yang sangat indah, "Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sangat jelas Allah menerangkan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan, contoh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sedang mendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita membaca sejarah Rasulullah dari mulai lahir sampai akhirnya wafat, tentu waktu yang tidak akan mencukupi. Maka izinkan hati pada Jumat Syahri yang berbahagia ini mengambil sedikit saja sebagai kemudian memotivasi kita untuk lebih bersemangat dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengamalkan sunnahnya, sehingga banyak mengirimkan salawat kepadanya. Pernah suatu ketika terjadi perang yang sangat luar biasa. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Nurul Yakin. Jumlah umat Islam berjumlah 1000, sementara orang kafir yang menyembah Latta, Uzza, yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya, berjumlah 3000. Belum sampai ke Gunung Uhud, ternyata di pertengahan jalan terpecah lagi. Akhirnya 300 melawan 3000. Terjadilah pertumpahan darah. Darah membanjiri medan pertempuran. Tingginya darah itu setinggi mata kaki manusia. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih hebat daripada perang hari ini ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Ada wahai sahabatku." Perang apa itu ya Rasulullah? Yaitu perang melawan dirimu sendiri, perang melawan hawa nafsu. Jemaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain disebutkan, sahabat ketika itu meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doalah, mintalah." Setiap nabi, setiap utusan Allah, setiap Rasulullah punya doa yang mustajab, punya doa yang makbul. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh tentara Firaun yang membawa Bani Israel berjumlah 600.000 sampai di Laut Merah, Allah perintahkan Musa pukul tongkat ke batu. Ketika tongkat dipukul ke batu, laut terbelah. Setiap nabi, setiap rasul punya doa yang mustajab. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi apa jawab Rasul ketika itu? "Tidak, wahai sahabatku, doa ini sengaja aku simpan untuk siapa? Di ummati syafa'atan yaumal qiyamah." Untuk umatku agar nanti mendapatkan pertolongan di hari kelak. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah umatmu itu adalah kami?"
Tapi apa jawab Rasulullah? Ini jawaban yang menarik. Tidak, wahai sahabatku, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Apakah itu keluargamu ya Rasulullah? Apakah itu sanak familimu? Apakah itu anak-anakmu? Tidak, wahai sahabatku. Mereka saudaraku, mereka keluargaku. Mereka akan berjumpa nanti denganku. Lantas doa ini engkau simpan untuk siapa ya Rasulullah? Siapa untuk umatmu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, walam yarani. Mereka adalah orang-orang yang hidup jauh setelah wafatku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka tidak pernah bertatap muka denganku. Tapi ketahuilah sahabat, mereka adalah orang-orang yang banyak mengirimkan salawatnya kepadaku. Mereka adalah orang yang sangat mencintaiku. Mereka adalah orang-orang yang banyak mengirimkan salawat, banyak mengamalkan sunnahnya untukku. Ketahuilah sahabat, aku pun cinta kepada mereka. Ini syafaat sengaja saya simpan untuk mereka kelak. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang tercinta ini termasuk diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin. Amin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhir hayatnya, ketika Rasulullah hendak menghembuskan nafas yang terakhir, datanglah malaikatul Jibal, datanglah malaikatul Israel, malaikat pencabut nyawa. Dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Israel, ya Israel, aina Jibril? Wahai Israel, mana malaikat Jibril? Kenapa dia tidak datang? 63 tahun saya berjuang, saya berdakwah, dilempari batu saya sabar, dilempari kotoran saya sabar. Malaikat Jibril yang selalu memotivasi, malaikat Jibril selalu yang menemani, malaikat Jibril yang selalu menemani setiap langkah dalam dakwah. Aina Jibril? Mengapa dia tidak ada di saat-saat terakhir saya? Akhirnya malaikat Israel pun memanggil malaikat Jibril. Sampailah malaikat Jibril di sisi Rasulullah, tapi malaikat Jibril buang muka. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, mengapa engkau buang muka wahai Jibril? Mengapa engkau tak melihatku? Apakah saya terlalu hina untuk kamu lihat wahai Jibril? Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, tak sampai hati saya melihatmu ya Rasulullah. Mana mungkin saya sanggup melihatmu ya Rasulullah. Saya tahu ini adalah akhir hayatku. Saya tahu engkau akan berpisah dengan saya. Saya tak rela berpisah denganmu ya Rasulullah. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Jibril pun melihat wajah Rasulullah, dan terakhir Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, mali indallahi minal karamah. Kisah ini bisa kita lihat dalam kitab Sirah Nabawi. Ya Jibril, mali apa untukku indallah di sisi Allah minal karamah daripada kemuliaan. Kalau kita simpelkan bahasa sederhananya, apa yang akan Allah kasih untukku ya Jibril? Apa yang akan Allah beri untukku? Setelah 63 tahun saya berjuang di jalan Allah, apa yang akan Allah kasih untukku? Dan ini wajar, jemaah. Andai kata kita punya kegiatan di rumah, apalagi bapak sekalian bekerja dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan. Bapak bekerja setiap hari, pergi pagi pulang petang, dan apa yang dapat diberikan istri untuk bapak? Pasti ini menjadi pertanyaan. Karena Rasulullah manusiawi, Rasul itu manusia biasa. Wajar Rasulullah bertanya seperti ini kepada Jibril. Ya Jibril, mali indallah, apa yang Allah kasih untukku wahai Jibril? Apa jawab Jibril ketika itu? Ya Rasulullah, innal malaikata yasubbuna subbufan itandimu birruh yantaduna birruh. Wahai Muhammad, sesungguhnya para malaikat berbaris menunggumu sampai dihantarkannya ke surga, dengan bersop-sop sampai ke langit sana, sampai menembus surga. Apa jawab Rasulullah? Ya Jibril, laisa li, bukan aku yang saya tanya. Mali, apa yang Allah kasih untuk umatku? Jamaah sidang pendengar salat Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Makanya akhir hayat daripada Rasulullah yang keluar daripada bibirnya yang mulia bukan kaifa mali, bagaimana hartaku, kaifa zawjati, bagaimana istriku, kaifa ahli, bagaimana keluargaku, tapi yang ditanya oleh Rasulullah ummati, 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 bagaimana umatku. Jemaah sudah pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi sebuah kewajaran ketika kita mencintai Rasulullah, lahirnya Rasulullah, kemudian kita buat acara peringatan untuk mengenang sejarah Rasulullah, untuk lebih mencintai Rasulullah, Rasul yang mulia, Rasul penutup daripada seluruh Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sendiri pun juga merayakan maulidnya, hanya saja berbeda dengan kita. Rasul dulu tak mengundang banyak orang. Rasulullah merayakan maulidnya dengan sendiri. Bagaimana? Dengan puasa setiap hari Senin. Itu makanya kemudian hari ini kita ketika berpuasa Senin mendapatkan pahala karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir khutbah Jumat yang mulia ini, khatib tarik kesimpulan, mari kita memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah untuk kemudian membuktikan rasa cinta kita. Kita akan bersama dengan siapa yang kita cintai nantinya di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna adalah harful tauhid, huruf pemula. Setiap ada harful inna dijelaskan dalam kitab Kawakibud Durriyah, maka ada penguatan, ada keseriusan, ada kesungguhan. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan, sallu alaihi, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal yawm sayyidul ayyam yawmul jum'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر جيوش المسلمين يا الله. اللهم انصر جيوش المسلمين إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر جيوش المسلمين إخواننا المجاهدين في مسجد الأقصى. اللهم انصر جيوش المسلمين في أي مكان، خاصة ببلادنا هذا إندونيسيا، خاصا بقريتنا هذا وانكر يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.